Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama kami Zuhriyandi, mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Takengon pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 4. Dan video ini akan kami jelaskan sedikit tentang daripada ilmu qiraat, dan tentunya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu arti daripada qiraat. Secara bahasa, bahwasanya qiraat itu adalah bentuk jamak daripada qiraah, yang merupakan isim masdar daripada kata qara yang artinya bacaan. Sedangkan secara istilah, bahwasanya qiraat ini adalah perbedaan lafal-lafal Al-Qur'an, baik yang menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif, tasydid dan juga lain-lainnya. Ada beberapa kata kunci dalam membicarakan qiraat yang harus diketahui. Kata kunci tersebut adalah qiraat, riwayat dan juga tariqah. Dan di sini kita akan memaparkan pengertian dan juga perbedaan antara qiraat dengan riwayat dan juga tariqah. Qiraat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang imam, maksud kami imam qura, yang 7 dan qiraat 10 ataupun qiraat yang 14, seperti qiraat Nafi', qiraat Ibnu Katsir, qiraat Ya'qub dan juga lain sebagainya. Sedangkan riwayat di sini adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang perawi dari para qura yang 7, 10 dan juga 14. Misalkan Nafi' mempunyai 2 orang pewari, yaitu Qalun dan juga Warash. Sedangkan yang dimaksud dengan tariqah di sini adalah bacaan yang disandarkan kepada orang yang mengambil qiraat dari periwayat qura, baik itu yang 7, 10 dan juga 14. Misalkan Warash mempunyai 2 murid, yaitu Al-Azraq dan juga Al-Asbahani, atau riwayat Warash bin Tariq Al-Azraq. Nah, kemudian tentang sejarah perkembangan daripada qiraat. Mengenai tentang sejarah daripada perkembangan ilmu qiraat, ini sebenarnya dimulai dengan adanya perbedaan pendapat tentang waktu mulai diturunkannya qiraat. Ada 2 pendapat tentang hal ini. Yang pertama, itu qiraat mulai diturunkan di Makkah bersama dengan turunnya Al-Quran, dengan alasan bahwa sebagian besar surat Al-Quran adalah Makkiyah. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah qiraat mulai diturunkan di kota Madinah sesuai dengan peristiwa Hijriyah, di mana orang-orang yang masuk Islam sudah banyak dan saling berbeda ungkapan bahasa Arab dan juga dialeknya. Ini pendapat ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Demikian juga Ibnu Jarir Al-Tabari dalam kitab tafsirnya. Hadis yang panjang tersebut ini menunjukkan tentang waktu dibolehkannya membaca Al-Quran dengan 7 huruf. Itu adalah sesudah hijrah, sebab sumber air Bani Ghaffar yang disebutkan dalam hadis tersebut, dalam hadis Muslim tadi, ini terletak di dekat kota Madinah. Kuatnya pendapat yang kedua ini tidak berarti menolak membaca surat-surat diturunkan di Makkah dalam 7 huruf. Kenapa? Karena ada hadis yang menceritakan tentang adanya perselisihan dalam bacaan surat Al-Furqan yang termasuk dalam surat Makkiyah. Jadi sangat jelas bahwasanya surat-surat Makkiyah juga dalam 7 huruf, yakni ketika mushaf misalnya pada masa Utsman bin Affan, tulisannya sengaja diberi titik dan juga harakat sehingga kalimat-kalimatnya dapat menampung lebih daripada satu qiraat yang berbeda. Kemudian periwayatan dan talaqi, atau si guru membaca dan murid mengikuti bacaan tersebut. Ini sebenarnya dari orang-orang yang thiqah, yang dipercaya, yang merupakan kunci utama daripada pengambilan qiraat Al-Quran, baik secara benar dan juga secara tepat, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Para sahabat berbeda-beda ketika menerima qiraat daripada Rasulullah. Ketika Utsman mengirimkan mushaf ke berbagai kota Islam, beliau menyertakan orang yang sesuai qiraatnya dengan mushafnya tersebut. Qiraat orang-orang ini berbeda satu sama lain, sebagaimana mereka mengambil qiraat daripada sahabat yang berbeda pula. Jadi dapat disebutkan di sini para sahabat ahli qiraat antara lain ialah Utsman bin Affan,
Ali bin Abi Thalib, Umay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Abu al-Darda, dan juga Abu Musa al-Ash'ari. Para sahabat kemudian menyebar seluruh pelosok negeri Islam dengan membawa qiraat masing-masing. Hal ini menyebabkan berbeda-beda juga ketika tabi'in mengambil qiraat dari para sahabat-sahabat yang kita sebutkan tadi. Ahli-ahli qiraat misalkan di kalangan tabi'in, ini juga telah menyebarkan di berbagai kota. Para tabi'in ahli qiraat yang tinggal di Madinah antara lain ialah Ibnu al-Musayyab, Urwah, kemudian Salim, Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman, dan Atha. Keduanya ialah putra Yasar. Kemudian Mu'az bin Haris yang terkenal dengan Mu'ad al-Qari, Abdurrahman bin Hurmuz al-Azraq, Ibnu Syihab al-Zuhri, dan lain sebagainya. Kemudian qiraat dari kalangan tabi'in tinggal di kota Mekah, yaitu Ubaid bin Umair, Ikrimah, Ibnu Abu Malikah, dan lain sebagainya. Tabi'in yang tinggal di kota Kufah misalkan Al-Qamah, Al-Aswad, Maruf, Ubaidah, Amr bin Surahbin, dan juga lain sebagainya. Yang tinggal di kota Basrah itu adalah Abu Aliyah, Abu Raja', Nas bin Asim, Yahya bin Ya'mar, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan juga Qatadah. Sedangkan tabi'in yang tinggal di kota Syam itu adalah Al-Mughirah bin Abu Syihab Al-Makhzumi, dan juga Khalid bin Sa'ad. Jadi keadaan ini terus berlangsung sehingga muncul para imam-imam qiraat yang termasyhur yang mengkhususkan diri dalam qiraat-qiraat tertentu dan juga mengajarkan qiraat kepada masing-masing. Kemudian perkembangan selanjutnya itu ditandai dengan munculnya masa pembukaan qiraat. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa orang yang pertama kali menuliskan ilmu qiraat itu adalah Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, yang mana beliau wafat pada tahun 224 Hijriah. Ia menuliskan kitab yang diberi nama Al-Qiraat yang menghimpun dari qiraat dari 25 orang perawi. Pada penghujung abad ke-3 Hijriah, Ibnu Mujahid menyusun qiraat sab'ah dalam kitabnya yang kitab As-Sab'ah. Di sini beliau hanya memasukkan para imam qiraat yang terkenal thiqat dan juga amanah, serta panjang pengabdiannya dalam mengajarkan Al-Quran yang berjumlah sebanyak 7 orang. Dan tentunya di sini sebenarnya masih banyak imam qiraat yang lain yang dapat dimasukkan dalam kitabnya. Kemudian daripada Ibnu Mujahid di sini menamakan kitabnya dengan kitab Al-Sab'ah, hanyalah secara kebetulan tanpa ada maksud tertentu. Dan setelah munculnya kitab ini, orang-orang awam menyangka bahwa yang maksud dengan huruf maksud kami ahruf sab'ah adalah qiraat sab'ah oleh Ibnu Mujahid ini. Padahal masih banyak lagi imam qiraat lain yang kadar kemampuannya setara dengan 7 imam qiraat yang disebutkan oleh Ibnu Mujahid. Kemudian kata Abu Al-Abbas bin Ammar, beliau mengecam Ibnu Mujahid karena telah mengumpulkan qiraat sab'ah. Menurutnya Ibnu Mujahid di sini telah melakukan hal yang tidak selayaknya dilakukan, yang mengaburkan pengertian orang awam bahwa qiraat sab'ah itu adalah ahruf sab'ah seperti dalam hadis Nabi. Dia juga menyatakan tentunya akan lebih baik jika Ibnu Mujahid mau mengurangi atau menambah jumlahnya daripada 7 agar tidak terjadi syubhat. Dan di sini banyak sekali kitab-kitab qiraat yang ditulis oleh para ulama setelah kitab sab'ah. Yang paling terkenal di antaranya adalah Al-Taysir fi Al-Qiraat Al-Sab'i, kemudian Al-Nash fi Qiraat Al-Ashar karya Ibnu Al-Azhari, dan juga karya daripada Al-Dimyati Al-Banna. Dan masih banyak sebenarnya kitab-kitab lain yang membahas tentang qiraat tersebut. Kemudian macam-macam daripada qiraat. Adapun mengenai macam-macam qiraat Al-Quran, yang pertama itu adalah qiraat 7 atau dikenal dengan Al-Qiraat As-Sab'ah. Ibnu Al-Jazari dalam kitab An-Nashr menggambarkan situasi pada abad-abad kedua dan ketiga Hijriah dalam hal qiraat yang beredar di masyarakat, bahwa keadaannya sudah mulai tidak kondusif. Hampir saja kebenaran tersebut bercampur dengan kebatilan. Pada sisi lain adanya Mushaf Utsmani yang ditulis pada masa Utsmani tidak mengandung tanda baca. Kata Imam Ibnu Al-Jazari bahwasanya ilmu qiraat ini adalah ilmu yang mempelajari tata cara pengucapan redaksi Al-Quran, dan perbedaannya dengan menyandarkan bacaan tersebut kepada perawi-rawinya. Kemasyhuran bacaan tersebut
Muhammad Al-Jawad Al-Aili menambahkan bahwasanya minat masyarakat untuk mempelajari qiraat dengan banyak riwayat ini telah menurun. Melihat situasi ini, para ulama qiraat mulai tanggap lalu memilah dan memilih bacaan yang bisa dianggap betul-betul bacaan yang sah. Pada permulaan abad keempat Hijriah, ulama qiraat memilih orang-orang yang dipandang mumpuni dalam hal qiraat, terpercaya dan juga masyhur, dan juga mempunyai pengalaman yang cukup lama dan pengajaran ilmu qiraat. Mereka memilih ahli qiraat dari setiap negeri di mana Mushaf Utsmani dikirim kepada mereka sebagai orang yang bisa mewakili bacaan penduduk negeri tersebut. Oleh karenanya dipilihlah 7 imam yang mewakili setiap negeri. Pertama itu Imam Nafi' ibnu Abi Nu'aim yang wafat pada tahun 169 Hijriah. Kedua Imam Abdullah ibnu Katsir yang wafat pada tahun 120 Hijriah. Yang ketiga Imam Abu Amr Al-Basri yang wafat pada tahun 154 Hijriah. Kemudian Imam Abdullah bin Amir wafat pada tahun 118 Hijriah. Kemudian Imam Asim ibnu Abi An-Najud yang wafat pada tahun 129 Hijriah. Kemudian Hamzah bin Habib Az-Zayyad yang wafat pada tahun 1506 Masehi. Dan yang terakhir Al-Kisai Ali bin Hamzah yang wafat pada tahun 1809 Hijriah. Jadi perlu kita catat bahwasanya orang yang pertama memprakarya untuk memilih 7 imam qiraat ataupun penggagas pertama munculnya al-qiraat as-sab atau qiraat sab'ah adalah Imam Abu Bakar bin Mujahid al-Baghdadi. Dalam kitab as-sab'ah yang ditulisnya berisi bacaan imam-imam 7 yang akhirnya menjadi rujukan banyak kalangan tersebut. Adapun penyebab daripada kemunculannya al-qiraat as-sab'ah atau qiraat 7, itu yang pertama ialah diakibatkan oleh banyaknya riwayat tentang qiraat yang beredar di masyarakat, sehingga yang terjadi menjadi rancu bagi kalangan yang awam terhadap masalah qiraat. Yang kedua, adanya Mushaf Utsmani yang tidak berbaris. Ini menjadi pintu masuk bagi kalangan ahli bid'ah untuk membaca sesuai dengan apa yang mereka kehendaki tanpa ada batasan karena mereka ahli bid'ah. Kemudian yang ketiga adalah menurunnya semangat untuk mempelajari qiraat dengan banyaknya qiraat sehingga diperlukan penyederhanaan dalam periwayatan. Jadi setelah kemunculan kitab as-sab'ah ini terjadi perubahan yang sangat positif yang mengarah pada penyusunan kitab qiraat. Para ulama qiraat mulai meneliti riwayat yang akhirnya bermuara kepada imam yang 7 atau kepada imam-imam yang kita sebutkan tadi dalam qiraat sab'ah. Dan ternyata para perawi dari imam 7 ini cukup banyak juga. Dengan adanya banyak rawi di sinilah imam 7 yang mengakibatkan banyaknya variasi bacaan. Hal ini menyusahkan bagi para peminat ilmu qiraat sehingga Imam Abu Amr Ad-Dani menyederhanakan jumlah perawi dari setiap imam menjadi 2 rawi saja. Dalam kitab At-Taisir fi Qiraat As-Sab'ah, Ad-Dani hanya mencantumkan 2 perawi dari setiap imam. Misalkan Imam Nafi rawinya itu adalah Qalun dan juga Warash, Ibnu Katsir dengan rawinya Al-Bazi dan juga Qunbul. Kemudian Abu Amr yang rawinya adalah Ad-Duri dan juga As-Susi. Kemudian Ibnu Amir yang mana rawinya ini adalah Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Kemudian Qiraat Asim yang mana rawinya ialah Sub'ah dan juga Hafs. Kemudian yang nomor 6 itu adalah qiraat Hamzah yang mana rawinya adalah Khalab dan juga Khalad. Dan yang ketujuh adalah qiraat Al-Kisai yang mana rawinya adalah Abdul Haris dan juga Ad-Duri Al-Kisai. Dan dengan penyederhanaan ini jadi kita lebih mudah mengenal qiraat daripada imam 7 tersebut. Dan untuk lebih memudahkannya ataupun menghafal materi qiraat 7 menurut Asy-Syatibi dalam kitabnya memuat 1071 bait syair yang berisi materi qiraatnya daripada qiraat imam 7. Dan kitab ini sangat terkenal dengan bahan rujukan untuk kalangan masyarakat. Yang kedua itu adalah qiraat 10. Di samping qiraat 7 ada juga qiraat yang juga masyhur di kalangan para ulama, yakni qiraat 10 atau al-qiraat al-ashr. Mereka adalah imam 7 ditambahkan 3 imam. Satu
Imam Nafi yang rawinya juga Warash, Ibnu Katsir rawinya Al-Bazzi dan juga Qunbul, Abu Amr rawinya Ad-Duri dan juga As-Susi. Yang keempat Ibnu Amir yang rawinya Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Kemudian Asim yang mana rawinya adalah Sub'ah dan juga Hafs. Kemudian Hamzah adalah rawinya Khalaf dan juga Khallad. Kemudian Al-Kisai yang mana rawinya adalah Abu Al-Haris dan juga Ad-Duri Al-Kisai. Dan kemudian yang ke-8 Imam Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqa atau guru Imam Nafi, dengan kedua rawinya yang masyhur adalah Ibnu Wardan dan juga Ibnu Zammaz. Kemudian Imam Ya'qub Al-Hadrami dengan kedua rawinya adalah Ruwais dan juga Ra'uh. Dan yang terakhir adalah Imam Khalaf bin Hisham Al-Bazzar dengan dua perawinya adalah Ishaq dan juga Idris. Bacaan mereka apabila kita lihat dari segi kualitas, ini bisa juga disamakan dengan qiraat 7 atau qiraat sab'ah. Bacaan mereka memenuhi 3 persyaratan diterimanya dan juga sahihnya sebuah qiraat. Bacaan Imam 10 ini dihimpun dengan sangat baik dan juga sangat teliti oleh Imam Ibnu Al-Jazari yang seorang yang dijuluki oleh pamungkas dan juga penuntas masalah qiraat pada abad ke-9 Hijriah. Karya puncak daripada ilmu qiraat yang ada saat ini yakni kitab beliau yang telah berhasil ditelaah mendalam dari sekitar 64 kitab qiraat sebelumnya yang menjadi rujukannya. Ibnu Al-Jazari mengaku bahwa jumlah riwayat Imam 10 yang melibatkan dalam kitab ini adalah 980 riwayat. Kemudian qiraat 14 atau disebut dengan al-qiraat al-albra'ah asyr. Para ulama qiraat di sini masih terus berupaya menghimpun qiraat imam lainnya. Lalu muncul 4 imam lain. Hanya saja bacaan mereka di bawah kualitas bacaan Imam 10. Dan oleh karena itu ulama qiraat sepakat bahwasanya qiraatnya yang imam 4 terakhir ini syash, artinya tidak boleh dibaca sebagai Al-Quran karena tidak memenuhi 3 kriteria yang disebutkan kami tadi. Yang pertama Imam Nafi yang rawinya juga Warash, Ibnu Katsir rawinya Al-Bazzi dan Qunbul, Abu Amr rawinya Ad-Duri dan juga As-Susi, Ibnu Amr yang rawinya Hisham dan juga Ibnu Zakwan, kemudian Asim yang mana rawinya Sub'ah dan juga Hafs, kemudian Hamzah yang mana rawinya Khalaf dan juga Khallad, kemudian Al-Kisai yang mana perawinya adalah Abu Al-Haris dan juga Ad-Duri Al-Kisai, kemudian Imam Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqa yang mana guru Imam Nafi dengan kedua rawinya adalah Ibnu Wardan juga Ibnu Zammaz. Kemudian Imam Ya'qub Al-Hadrami yang mana dengan dua rawinya adalah Ruwais dan juga Ra'uh. Kemudian Imam Khalaf bin Hisham Al-Bazzar dengan dua perawinya adalah Ishaq dan juga Idris. Kemudian tambahan yang 4 itu adalah Imam Ibnu Muhaisin dengan dua rawinya yang masyhur yaitu Al-Bazzi dan juga Ibnu Shannabus. Kemudian Al-Yazidi yang mana perawinya adalah Sulaiman Al-Hakam dan juga Ahmad bin Farah. Kemudian qiraat Al-Amasi dengan perawinya adalah Al-Muta'awi'i dan juga Asy-Shanabuzi. Kemudian Al-Hasan Al-Basri dengan perawinya adalah Syuja' Al-Balakhi dan juga Ad-Duri. Menurut mereka ketelabitan atau kaidah daripada qiraat yang sahih itu yang pertama yakni kesesuaian qiraat tersebut sesuai dengan kaidah daripada bahasa Arab sekalipun dalam suatu segi, baik itu segi ilmu fasih maupun lebih fasih, sebab qiraat adalah sunnah yang harus diikuti, diterima apa adanya dan menjadi rujukan dengan berdasarkan pada isnad, bukan ra'yu atau juga penalaran. Yang kedua adalah qiraat harus sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani, sekalipun hanya sekedar mendekati saja, sebab dalam penulisan huruf-huruf mushaf itu para sahabat telah bersungguh-sungguh dalam membuat cara penulisan mushaf sesuai dengan macam-macam dialek qiraat yang mereka ketahui. Misalnya mereka akan menuliskan as-sirata dalam ayat ihdinas siratal mustaqim.
atau Al-Fatihah ayat 6. Mereka tidak menuliskan sin yang merupakan asal ini agar lafaz tersebut dapat pula dibaca dengan sin, yaitu as-sirata. Meskipun dalam satu segi berbeda dengan ras, namun qiraat dengan sin pun telah memenuhi atau sesuai dengan bahasa asli lafaz tersebut yang dikenal, sehingga kedua bacaan itu dianggap sebanding, dan bacaan ismam untuk itu pun dimungkinkan pula. Kemudian mengenai daripada pembagian qiraat dari segi diterima dan juga ditolak. Dari segi yang diterima atau qiraat maqbulah, yang mana qiraat ini merupakan bacaan yang sanadnya sahih, artinya sesuai dengan kaidah ras mushaf Utsmani serta sesuai dengan dialek Arab. Mengenai kedelabitan daripada qiraat maqbulah, yang menetapkannya adalah Ibnu Mujahid, Ibnu Khalawayh, Maki bin Abi Talib, Ibnu Jazari, Abu Syamah dan juga Al-Kawashi. Penetapan tersebut mengacu pada delabit sanad, delabit ras dan juga delabit dialek Arab. Macam-macam qiraat maqbulah adalah qiraat mutawatir, qiraat masyhur, dan yang terakhir adalah qiraat ahad. Adapun hukumnya, qiraat mutawatir dan juga qiraat masyhur merupakan qiraat yang disepakati dibaca ketika salat serta sesuai dengan hakikat Al-Qur'an. Sedangkan qiraat ahad ini sesuai dengan dialek Arab, sanadnya sah, tidak syadz dan tidak ada kejanggalan, namun memiliki ras yang berbeda. Qiraat ini diterima namun tidak dibaca karena keahadan yang dimilikinya. Kemudian bacaan yang tolak atau qiraat mardudah, yang merupakan qiraat yang tidak memenuhi kedelabitan qiraat maqbulah. Kaidah dari qiraat mardud ini adalah kebalikan daripada kedelabitan qiraat maqbulah. Hukumnya tidak masuk dalam hitungan bacaan, tidak dibaca dalam salat, serta ketika membaca ini tidak ada nilai ibadah layaknya saat membaca Al-Qur'an. Adapun macam-macam qiraat mardudah, yang pertama adalah qiraat ahad yang bukan termasuk dialek Arab, kemudian qiraat syadzah, kemudian qiraat mudrajah, dan yang terakhir adalah qiraat maudhu'ah. Para ulama menetapkan 3 syarat sah dan juga diterimanya suatu qiraat. Yang pertama adalah setiap qiraat yang sesuai dengan bahasa walaupun dari satu segi. Yang kedua sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani walaupun baru kemungkinan saja. Dan yang terakhir pastinya sanadnya itu haruslah sahih. Adapun persyaratan ketentuan qiraat yang muktabar dalam qiraat yang dikenal sebagai sistem seleksi seperti kesahihan dan juga hadis. Hanya saja pemilihan qiraat ini yang lebih ketat karena tidak setujui memiliki kekuatan hukum yang mutawatir, sehingga qiraat dapat diterima sebagai bacaan Al-Quran yang sah. Berbeda dengan sebuah hadis yang cukup mentransfer jalur transmisi sanad dan matanya tanpa harus ada ketentuan tawatur. Adanya syarat harus mutawatir karena Al-Quran adalah kitab yang kesahihannya tidak diragukan lagi. Maka jenis periwayatannya yang tidak diragukan validitasnya sama sekali dikeluarkan oleh periwayatan mutawatir ini. Oleh karena itu persyaratan tawatur ini masuk dalam resolusi Al-Quran. Maka Al-Quran adalah firman Allah yang diriwayatkan hambanya secara mutawatir. Namun demikian sebagian besar yang menerima bacaan masyhur belum sampai pada derajat mutawatir. Dan untuk menentukan diterimanya sebagai qiraat, di sini para ulama menentukan kriterianya adalah yang pertama mutawatir, yaitu qiraat yang berasal dari beberapa orang dan tidak mungkin terjadi kebohongan. Kemudian sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai dengan tulisan mushaf Utsmani, dan yang terakhir adalah mempunyai sanad yang sahih. Seperti halnya perdebatan dalam hukum syara ulama dalam hal beristinbat, yakni untuk diskusi-diskusi yang bersanad sahih. Demikian pula dalam penerimaan sebuah qiraat. Qiraat hanya diterima terbukti dari narasumber, artinya diambil dari sumber utama dari generasi sebelumnya. belajar membaca qiraat ini cara dikenal dengan istilah musyafahah, mendengarkan sehingga sanadnya benar-benar bersambung dengan temannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan sanad yang menyambung dengan Rasulullah ini akan membuat para ulama menerima daripada qiraat yang taufiqi atau tauqifi. Sementara qiraat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab tetapi tidak diriwayatkan melalui sanad yang sahih dianggap tidak abos. Karena itu ditolak sebaliknya, tak sedikit qiraat oleh pakar ilmu nahwu
tidak dibenarkan, tetapi tetap dianggap sebagai sahih karena memiliki sanad yang juga sahih. Sebagai contoh, para ahli qiraat pernah merasa keras terhadap Abu Bakar bin Miqsam. Tokoh ini memilih qiraat yang dianggap sahih karena sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi, karena qiraat memilih Abu Bakar berbeda dengan naqli yang diperoleh dengan sanad yang sahih, maka Abu Bakar bin Miqsam dikecam pedas. Sikap keras terhadap Abu Bakar ini diambil oleh para ahli qiraat setelah mereka bersidang, dan keputusannya memihak persetujuan tidak membenarkan qiraat daripada Abu Bakar bin Miqsam. Sebenarnya terdapat juga banyak faedah apabila kita mempelajari ilmu qiraat. Yang pertama, kita akan terpelihara dari kesalahan dalam menyebut kalimat Al-Quran. Kalimat Al-Quran akan dipelihara dari pemesongan dan juga penyelewengan. Kemudian kita akan mengetahui sumber cara bacaan qiraat setiap imam dan juga daripada imam-imam qiraat. Kemudian kita juga akan mendapatkan membezakan antara apa yang boleh dibaca dan apa yang tidak boleh dibaca dengannya. Kemudian pembahasan tentang pengaruh perbedaan qiraat dalam istinbat hukum. Di sini berbagai riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dalam 7 huruf. 24 hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-ahruf as-sab'ah menjadi pemicu adanya perbedaan pendapat. Di antaranya para ahli yang melahirkan interpretasi dengan adanya perbedaan qiraat Al-Quran. Di sini adanya penunjukan betapa terpeliharanya dan juga terjaganya kitab Allah dari perubahan dan juga penyimpangan, walaupun mempunyai sekian banyak bacaan yang berbeda-beda. Begitu pula meringankan umat Islam dan memudahkan mereka membaca Al-Quran. Dan sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna atau ijaznya, karena setiap qiraat di sini menunjukkan sesuatu hukum syarak tanpa pengulangan lafaz. Dari penjelasan tersebut, dengan beberapa contoh bacaan Al-Quran dengan beberapa versi meliputi perbedaan dalam pengucapan harokat, huruf dan juga bentuk kata, susunan kalimat dan penambahan maupun pengurangan kata, ini didasarkan pengamatan terhadap beberapa sumber yang ada. Dan ternyata ada perbedaan qiraat tersebut tidak selamanya menimbulkan pengubahan arti yang dikandungnya, karena perbedaan bacaan tidak selamanya membawa dampak pada arti kata yang dikandungnya. Demikian qiraat yang berpengaruh pada istinbat hukum misalkan terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, yang mana dalam ayat tersebut adalah larangan Allah terhadap suami untuk berhubungan intim dengan istrinya yang sementara dalam keadaan haid. Dalam ayat tersebut dijelaskan terdapat perbedaan bacaan pada lafaz yatahurna dengan bacaan takhfif, yakni disukun huruf ta, di dhammah huruf ha, hamzah, al-kisai dan juga Asim ini membacanya yatatahharna yang bertasydid huruf ta serta menasab kedua huruf tersebut. Sedangkan kata Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amr membacanya seperti yang tertulis ataupun yang kita jelaskan tersebut. Perbedaan bacaan dari ayat di atas menimbulkan perbedaan hukum yang dikandungnya. Bacaan pertama dengan bacaan yang takhfif, bahwa seorang suami haram hukumnya untuk berhubungan intim dengan istrinya dalam keadaan haid sampai berhenti haidnya dan mandi. Jadi pandangan ini dipegangi oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Ahmad. Bacaan kedua dengan tasydid di lafaz. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa yang dimaksud dari ayat tersebut adalah larangan kepada suami untuk berhubungan intim sampai istrinya suci. Artinya berhentilah darah haid. Dengan demikian suami diperbolehkannya untuk berhubungan intim kembali dengan istrinya meskipun itu belum mandi. Jadi jika dua qiraat berbeda makna tetapi tidak jelas kontradiksi antara keduanya, sedangkan keduanya mengacu kepada hakikat yang sama, maka kedua qiraat itu saling melengkapi. Dan perbedaan kedua qiraat tidak dikontradiksi dari segi makna. Keduanya termasuk qiraat sahih. Perbedaan yang ditimbulkan terhadap perbedaan istinbat hukum di sini hanya perbedaan dari wajib mandi setelah berhenti haid dan boleh saja sebelum mandi jika sudah berhenti haid. Dengan demikian mencermati perbedaan pandangan ulama
memberi kesan kedua pandangan yang berbeda itu dapat dikompromikan, yakni bahwa suami haram menggauli istrinya yang sedang haid sampai berhenti dari haidnya. Adapun contoh qiraat sab'ah pada surah Al-Fatihah seperti kami bacakan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif lam mim. Dan itulah contoh daripada bacaan qiraat sab'ah atau qiraat 7. Dan demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kebaikan, ambillah kebaikan tersebut, dan jika ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini kita juga sama-sama masih belajar. Kami dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.